Hai guys, selamat datang di channel Rekap Alur BL Series di mana Mimin akan buatin sinopsis tentang BL Series kesukaan kalian. Mulai dari yang lagi hot-hotnya sekarang sampai yang jadul juga. Kalian tinggal request aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar update terus sama konten-kontennya Mimin. Let's go! Untuk series yang pertama ini, Mimin akan bahas series berjudul My Cutie Pie yang dibintangin oleh Nunyu dan Z yang memiliki 12 episode. Bercerita tentang ABG imut bernama Kea yang dijodohkan dengan cowok super cool dan sangat tegas bernama Lian Qilen Wang. Mereka ini udah dijodohin sejak kecil, tapi waktu dewasa punya sifat yang sangat bertolak belakang. Perbedaan ini yang akhirnya membuat hubungan keduanya sempat merenggang, bahkan hampir membuat Kea memutuskan perjodohannya itu. Nah, bagaimana awalnya mereka bisa dijodohin dan apakah mereka benar-benar putus atau bahkan akan langgeng sampai kawin? Nikah maksudnya. Let's go! Dibuka dengan narasi dari pemuda yang sangat percaya dengan indahnya pernikahan tanpa membeda-bedakan. Ternyata dia udah dijodohin bahkan bertunangan sejak kecil. Tapi sifat dia dan tunangannya itu sangat bertolak belakang. Dia bernama Kea Kirati yang berasal dari keluarga asli Thailand yang kaya raya. Sedangkan tunangannya adalah keturunan Chinese yang pindah ke Thailand bernama Lian Qilen Wang. เหมือนพล็อตในนิยายผมรอคอยงานแต่งงาน Awalnya keluarga Lian tidak punya apa-apa. Tapi sekarang dia udah sukses dan punya beberapa perusahaan bernilai lebih dari 10 miliar baht. Pernikahan mereka dijadwalkan beberapa tahun lagi setelah Kea lulus kuliah. Kea memanggil Lian dengan sebutan Hia Lian dan Lian memanggilnya dengan sebutan Nu Kea. Setelah Mimin cari tahu, sebutan Hia itu sama dengan Koko kalau di Indonesia, yang berarti kakak laki-laki yang punya garis keturunan Chinese. Kalau Mimin salah, tolong dikoreksi ya di kolom komentar. Awalnya Kea sangat mencintai Hia Lian, tapi tiba di suatu saat ketika Kea bertanya apakah Hia Lian mencintainya juga, Lian hanya menjawab bahwa dia akan menikahi Kea tapi tidak mencintainya. Dengan sangat sedih dan kesal, Kea pun meminta Hia Lian memutuskan pertunangan mereka dan series ini pun dimulai. Balik ke beberapa hari sebelumnya, Kea memulai harinya dengan balap motor. Padahal awalnya imut-imut ya dia, tapi sekarang jadi cool banget nih. Di sana, ia ditemani sahabatnya yang bernama Kon Diao. Ternyata, Kea menyewa sirkuit tersebut untuk dipakai sendirian dan motor yang dia pakai bernilai lebih dari 1 juta baht. Wow, kebayang nggak nih uangnya sebanyak apa? Mereka ini udah sahabatan sejak kuliah di Inggris. Jadi udah saling mengenal banget nih satu sama lain. Diao tahu kalau Kea udah tunangan sama Hia Lian. Dan Kea juga tahu kalau Diao punya hubungan dengan Hia Yi yang adalah si pemilik sirkuit balap tersebut. Hubungan Diao dan Hia Yi itu agak susah dijelasin. Kayak apa ya, disebut pacar bukan, disebut kakak juga bukan. Ntar deh, seiring berjalannya series ini bakal ketahuan hubungan mereka. Beralih ke Lian, dia punya asisten pribadi bernama Fei. Lian sedang ikut rapat tentang proyek di perusahaan air mineral miliknya bernama Qilen Water. Bawahannya diberi tugas untuk memakai produk mereka guna mendukung kaum LGBT. Bawahannya lalu mempresentasikan idenya untuk mengundang 2 aktris transgender yang bertolak belakang. Yang satu disebutnya dekil dan tidak menarik, sedangkan yang satunya lagi cantik, putih, bertubuh ramping karena minum Qilen Water. Lian lalu tiba-tiba memotong presentasi itu dan balik bertanya kepada si bawahan apakah ide tersebut sudah dipikir baik-baik, karena ide tersebut sangatlah jadul dan juga rasis. Dengan tegas, dia pun menolak ide tersebut. Jadi kelihatan ya perangai Lian yang sangat tegas dan juga cool banget. Selain Qilen Water, Lian juga punya bisnis bar bernama Pentagon. Di sana,
dia sudah ditunggu Hiayi. Hiayi adalah sahabat sekaligus rekan bisnis dari Lian. Tapi bisnis bar miliknya ini kurang bagus dan kalah rame dengan bar di sebelahnya yang bernama Gemini. Fei memberitahu kalau Gemini rame dikunjungi orang karena ada Kirin yang sedang perform. Siapa tuh Kirin? Beralih ke Gemini, ternyata Kirin yang disebut-sebut adalah Kea sendiri. Tapi pakai topi jadi pengunjung bar nggak bisa lihat jelas mukanya dia. By the way, soundtracknya series ini enak-enak banget loh buat didengerin. Judulnya ada My Cutie Pie, How You Feel, dan Just Being Friendly yang aslinya adalah lagu band terkenal Thailand bernama Tilly Birds. Selesai perform, Kea beristirahat bersama pemilik bar Gemini yang bernama Jay, dan tentunya ada Diao yang rusuh ngajakin Kea pulang karena takut ketahuan Hiayi. Kea pun setuju untuk pulang cepat karena hari itu hari Kamis dan besoknya setiap Jumat dia punya jadwal ngedate bareng Hialian. Dan pastinya Kea merahasiakan setiap performance-nya sebagai Kirin karena Hialian taunya Kea itu anak baik-baik dan juga penurut. Hal ini membuat Kea mengingat salah satu date-nya dengan Hialian yang malah dipakai ketemuan sama partner bisnisnya Hialian. Tapi Kea mencoba bersabar bahkan ketika partner bisnisnya itu menggoda tunangannya. Tapi waktu cewek itu makin gak tahu diri, ไม่ได้ดูก็รู้เลยนะว่ามาอ่อยแล้วมือเป็นงูอ่ะรู้ก็รู้อยู่ว่าเขามาอ่อยแล้วยังมัวแต่นั่งหน้านิ่งเป็นรูปปั้น tapi itu cuman imajinasinya Kea aja guys. Di kenyataannya sih dia iya-iya aja. Besoknya Kea lagi kuliah dan jurusannya adalah teknik mesin. Sementara Hialian taunya Kea itu kuliah di jurusan teknik komputer. Dia punya 4 teman bernama Ton, Nushi, Jap, dan Sin yang religius banget. Malamnya Kea udah berpakaian rapi untuk ngedate sama Hianya. Sampainya di kantor Hialian, Kea langsung menyapanya dan disambut muka tidak mengenakan dari Hialian karena Kea telat 9 menit. Kebayang ya, kalau telat setengah jam di mamam kayaknya. Tapi dengan alasan ada ujian kuliah dan dengan senyum mautnya, Hialian pun memaafkannya. Ketika mereka mau pergi ngedate, si Fei datang dan ngabarin kalau ada masalah besar di pabriknya Hialian. Kea pun disuruh nunggu sebentar karena ini adalah masalah yang urgent. Kea pun berusaha bersikap semanis mungkin. Tapi dia kebablasan waktu dengerin musik. Setelah lama menunggu, Hialian menanyakan apakah Kea bosan? Ya iyalah ya. Kayak menunggu kepastian yang tidak kunjung datang. Asik. Nih, tapi Kea dengan sabar menjawab karena ia sangat mencintai Hianya, ya nggak apa-apa deh kalau harus nunggu. Terus malah nggak dijawab sama Hialian yang langsung keluar dari ruangan itu dengan muka kesal dan disusul Kea. Kea lalu menanyakan apakah ia udah berucap sesuatu yang salah. Karena menurut Kea, setiap kali Kea ngomong kalau dia cinta dengan Hianya, Hialian selalu nampak kesal. Kayaknya kesabaran Kea udah mulai kayak sisa duit di akhir bulan nih guys. Udah mau habis. Tanpa disangka-sangka, Hia pun menjelaskan bahwa alasannya bertunangan dengan Kea adalah karena janjinya pada kakek Kea dan jasa kakek Kea yang sudah banyak membantu keluarga Hialian. Kita pun dibawa flashback ke masa Lian dan Kea dijodohkan sewaktu kecil. Pada acara songkran, kakek Kea memberkati Kea dan juga Lian kecil. Karena sering main bareng, Kea merasa sangat sayang pada Hianya. Dan karena masih kecil juga dan belum tahu apa-apa, Kea ngomong pengen nikah dengan Hialian. Orang tua Lian pun kaget, tapi nggak disangka hal ini dianggap serius oleh kakeknya Kea yang ngomong kalau mereka masih terlalu muda dan bisa menikah kalau Kea udah lulus kuliah. Sekarang mereka bertunangan dulu aja dan saling janji untuk saling menjaga dan mencintai, kata kakek Kea.
Balik ke masa sekarang, karena merasa makin kesal, Kea menanyakan janji Hyalian untuk menikahinya. Hia menjawab bahwa dia akan menikahi Kea, tapi kalau soal cinta, di hati Hyalian belum ada rasa cinta pada Kea. Karena amarahnya semakin memuncak, akhirnya Kea memutuskan untuk mengakhiri pertunangan mereka. Hyalian hanya merespon dengan mengatakan bahwa itu tidak perlu. Mereka bisa tinggal terpisah setelah menikah nanti dan meminta Kea untuk berhenti untuk bersikap sarkastik sekarang ini. Makin murka lah kan ya si Kea. Kea ngomong kalau dia nggak bersikap sarkastik sebenarnya. Cuman ya dia udah capek aja karena apa yang dia lakuin selama ini nggak diterima baik oleh Hyalian. Di tengah perang dunia ini, Hyai masuk dan menanyakan tentang masalah di pabrik. Malah Hyalian yang sarkastik sekarang. Dia ngomong kalau masalah pabrik nggak serumit masalahnya dengan Kea. Kea lalu ngomong bahwa Hyalian pun harus mempersiapkan alasannya sendiri untuk mengakhiri pertunangan tersebut. Karena udah sama-sama kesel, Hyalian pun menjawab bahwa dia tidak mencintai Kea karena dia ingin menikahi manusia dan bukan boneka. Kea nanya balik apakah dia itu seimut boneka? Lalu Hyalian malah menjawab bahwa boneka yang dia maksud adalah boneka Annabelle. Nggak jadi sedih kan ya, malah ngakak bawaannya. Karena udah kehabisan kata-kata, Kea pun pulang dengan diantar Fei. Dan di dalam mobil, Kea mengingat lagi kata-kata Hyalian yang tidak mencintainya. Sesampainya di rumah dan setelah Fei pergi, Kea langsung ngabarin Diao untuk menemuinya di rumah rahasia. Di rumah rahasia tersebut, Kea menangis dan bercerita pada Diao tentang Hyalian yang tidak mencintainya dan menganggap pertunangannya adalah kewajiban karena disuruh kakek Kea. Mereka pun berpelukan. Beralih ke dua Hia, karena mereka juga sahabatan, Hyai menanyakan apa masalah antara Lian dan Kea. Lian menjelaskan bahwa Kea mau mengakhiri pertunangan itu, tapi Lian tidak mau. Hyai bertanya apakah Lian bersungguh-sungguh dengan pertunangan tersebut. Karena boleh aja sih mereka saling menyukai, tapi di Thailand itu kan tidak diperbolehkan pertunangan, bahkan pernikahan sama jenis. Walaupun semua ini sudah dirancang oleh kakek dan orang tua mereka sendiri. Lalu kita dibawa flashback lagi ke beberapa tahun sebelumnya, di mana Lian diajak ketemuan oleh kakek Kea yang minta tolong pada Lian untuk menjaga dan tetap mencintai Kea setelah Kea balik dari Inggris 2 tahun lagi. Karena sang kakek lagi sakit keras dan gak tahu apakah dia masih hidup atau enggak waktu Kea balik ke Thailand. Walaupun kakek Kea berkata bahwa Lian boleh menolak permintaan tersebut dan gak harus ngasih jawabannya sekarang, tapi karena jasa kakek Kea sangatlah besar pada keluarganya dan gak mau si kakek khawatir, Lian pun berkata bahwa dia akan memikirkannya dengan baik-baik. Dan benar saja, 2 tahun berlalu dan waktu Kea balik ke Thailand, kakeknya itu sudah meninggal dan selama di Inggris nggak ada yang ngasih tahu Kea bahwa kakeknya itu sakit parah. Di saat tersebut, Lian baru debut dengan bisnisnya yaitu Kill and Water. Ketika ibu Kea menanyakan keputusan Lian terhadap Kea, Lian pun mengatakan bahwa dia berjanji akan menjaga Kea seumur hidupnya. Aduh, so sweet banget nih. Lian pun mendatangi Kea yang lagi menangis dan memberikan sapu tangan. Balik lagi ke rumah rahasianya Kea, ternyata di sana adalah tempat Kea berlatih musik, drum, pokoknya semua hal yang dia sembunyiin dari Hyalian. Karena sangat sedih, Kea mabok, nyanyi-nyanyi, dan ngelantur, sementara dia cuma bisa ngedengerin aja. Tapi nggak lama Hyai nelpon Diao dan menanyakan di mana Diao sekarang. Dia ngejawab bahwa dia ada di rumah Kea. Karena udah larut malam, Hyai pun nyuruh Diao pulang. Akhirnya Diao pun berpamitan. Walaupun Kea nggak mau Diao pergi, akhirnya Diao ninggalin Kea yang mabok berat sampai ketiduran. Gak lama ada seseorang mendatangi Kea yang ternyata adalah Hyalian. Lah kok dia bisa tahu ya rumah rahasianya Kea? Malahan
Sekarang Hyalian jadi baik, mau ngelakuin apa aja biar Kea nggak marah lagi, bahkan mencium Kea. Ternyata lagi mimpi juga nih si Kea. Di kantornya, Hyalian pun nelponin Kea terus tapi nggak diangkat. Lalu dia ngeliatin foto masa kecilnya bareng Kea. Gak lama, dia dapat kiriman video Kirin yang lagi perform di bar Gemini. Dan dari sana dia tahu bahwa Kirin adalah si Annabelle. Silin. Annabelle. Nah, gimana nih menurut kalian? Baru episode pertama aja, tapi udah penasaran kan? Apakah Kea benar-benar bakal putusin pertunangannya? Atau bakal ada perubahan dari sikap Hyalian untuk mengambil hatinya Kea? Nah, nanti kita lanjut ya ke episode 2. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan rekap episode 2-nya. Terima kasih semua.